Bab 8. Sarjana Nasional. Ada keheningan di lapangan. Mata semua murid keluarga Ye penuh dengan kengerian dan ketakutan. Semua orang di keluarga Ye tahu kalau Mile Ye sangat menyayangi adiknya. Bisa dibilang Mile Ye adalah orang gila yang melindungi adiknya. Namun, mereka tidak mengharapkan Mile Ye ini akan melindungi sejauh ini. Frankie Ye ini adalah cucu tetua utama, dan dia dan Logard Ye adalah sepupu. Dan Mile Ye ini, benar-benar membunuhnya seperti ini. Mile Ye tidak terjerat dengan anak-anak keluarga Ye ini, dia datang langsung ke apotek kediaman Ye. Pada saat ini, seorang lelaki tua keluar. Orang ini adalah tetua Gilbert Ye, penanggung jawab apotek kediaman Ye. Melihat Mile Ye, Gilbert Ye langsung mengerutkan kening. Mile Ye, apa yang kamu lakukan? Mile Ye berjalan langsung ke lemari obat, dia meliriknya, dan segera, matanya tertuju pada kisi-kisi, dan kemudian dia membuka lemari itu, tetapi lemari itu kosong. Melihat ini, ekspresi Mile Ye tiba-tiba menjadi dingin, dia berbalik untuk melihat Gilbert Ye, pil pemelihara energi. Mata Gilbert Ye sedikit menyipit, aku sudah menyembunyikannya, Mile Ye, keluarga telah menghentikan pasokan pil adikmu, kamu. Pada saat ini, timbangan seukuran kepalan tangan di meja obat di samping Mile Ye tiba-tiba terlempar ke arah Gilbert Ye. Wajah Gilbert Ye berubah drastis, dia buru-buru menghindar ke samping untuk menghindari timbangan. Meski menghindari timbangan, ekspresinya langsung berubah karena Mile Ye sudah datang padanya. Mile Ye memukul kepala Gilbert Ye. Sederhana dan lugas. Gilbert Ye ngeri, dia menggulung tangan kanannya, lalu meninju Mile Ye dengan pukulan yang sama. Bentrokan tinju. Bang! Semburan rendah udara tiba-tiba terdengar. Gilbert Ye langsung terdorong ke belakang oleh pukulan Mile Ye. Ketika dia didorong ke sudut dan tidak bisa mundur, Mile Ye muncul di depannya lagi. Kali ini, Mile Ye juga meninju kepalanya. Pupil Gilbert Ye tiba-tiba menyusut, dan dia dengan cepat berkata, aku akan memberikannya padamu, kuberikan padamu. Tinju Mile Ye berhenti beberapa inci dari wajah Gilbert Ye. Gilbert Ye menatap Mile Ye dengan ngeri, dia adalah seorang alam perubahan energi yang nyata. Meskipun dia tidak sering bertarung di luar, sejauh yang dia tahu, Mile Ye hanya tingkat kelima alam tanpa henti. Namun, di pertarungan ini, dia kalah. Kekuatan Mile Ye ini terlalu menakutkan. Mile Ye mengulurkan tangannya, wajah Gilbert Ye sedikit berubah. Dia tidak berani memainkan trik apapun, dia dengan cepat mengeluarkan botol batu giok putih dan menyerahkannya kepada Mile Ye. Mile Ye membuka botol giok putih dan meliriknya, hanya ada 15 pil di dalamnya. Mile Ye mengerutkan kening, dan Gilbert Ye berkata dengan cepat, Mile Ye, pil ini sangat berharga, kota Kinceng tidak memilikinya, semuanya dibeli dari luar, dan itu sisa dari pembelian terakhir. Mile Ye terdiam sejenak, dan akhirnya, dia meletakkan botol giok putih itu, lalu berkata, aku telah bekerja keras untuk keluarga selama bertahun-tahun, jadi tidak berlebihan untuk menerima pil sedikit ini dari keluarga, kan? Gilbert Ye melirik Mile Ye dan tidak berbicara. Mile Ye tidak mengatakan apa-apa, dia berbalik dan meninggalkan rumah, tetapi di luar, tetua utama sudah mengelilinginya dengan para tetua. Jelas, tetua utama dan yang lainnya sudah tahu tentang pembunuhan kejam Mile Ye. Tetua utama menatap Mile Ye dengan lekat-lekat, cucuku hanya mengatakan beberapa patah kata padamu, kamu langsung membunuhnya. Mile Ye berjalan perlahan ke arah tetua utama, cucumu, karena kamu tidak mendidiknya, aku membantumu mendidiknya. Tetua utama menggenggam tangannya perlahan,
Mileye hanya menatap tetua utama tanpa ekspresi di wajahnya, tapi ada niat membunuh di matanya. Pada saat ini, tetua utama tiba-tiba berkata dengan keras, "Pukul mati dia." Tak lama kemudian, beberapa pengawal kediaman Ye bergegas menuju Mileye. Sudut mulut Mileye berkedut, dan detik berikutnya, jari-jari kakinya menjadi ringan, dan seluruh tubuh meluncur keluar. Sebelum semua orang bisa melihat dengan jelas, pemimpin pengawal kediaman Ye terbang langsung beberapa meter jauhnya. Mileye tidak berhenti, berbalik dan terbang lalu menyapu kaki pengawal yang bergegas di depannya. Bang! Penjaga itu langsung pusing oleh tendangan Mileye. Dan pada saat ini, Mileye bergegas langsung ke tetua utama itu. Melihat adegan ini, wajah tetua utama tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. Dia maju selangkah, lalu menamparkan Mileye dengan telapak tangannya. Mileye mengepalkan tangan kanannya, lalu meninjunya. Bang! Begitu tinjunya bersentuhan, tetua utama terlempar mundur 10 langkah, tapi Mileye tidak mundur selangkah pun. Tetua utama menatap Mileye dengan ngeri. "Bagaimana mungkin, diafragma kamu rusak, bagaimana kamu masih bisa begitu kuat?" Di kejauhan, mata Mileye sedikit menyipit. "Bagaimana kamu tahu bahwa diafragma aku rusak?" Tetua utama menatap Mileye dengan lekat-lekat tanpa berbicara. Namun, Mileye sudah mengerti. Tak perlu dikatakan, pria misterius yang menyerangnya pasti dikirim oleh tetua utama ini. Ketika pemikiran ini muncul, niat membunuh muncul di mata Mileye, dan pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan, "Mileye, pergilah." Semua orang mendengar suara itu dan melihat bahwa orang yang datang adalah Logard Ye. Mileye melirik Logard Ye dengan dingin, tanpa omong kosong, berbalik dan pergi. Di sekitar, para pengawal itu tidak menghentikan, tetapi menatap Logard Ye. Di samping Logard Ye, tetua utama berkata dengan bingung, "Logard Ye, bahkan jika kamu memiliki perjanjian pertarungan hidup dan mati dengannya, tetapi dia membunuh kakak sepupumu, amarah ini." Logard Ye menyela tetua utama, "Jangan khawatir, dalam 2 hari, aku akan membalasnya untukmu." Tetua utama mengepalkan tangannya, wajahnya pucat pasi, dan dia tidak berbicara. Logard Ye berkata sambil tersenyum, "Aku tahu dia sombong dan harus dibunuh. Tapi, sekarang bukan waktunya." 2 hari kemudian, kamu memberitahu semua orang di kota Kinceng untuk datang menonton pertarungan. Aku ingin melawannya dan menjadi terkenal. Setelah mendengarnya, tetua utama sedikit mengernyit, "Apa maksudmu?" Logard Ye berkata sambil tersenyum, "Jika ingin menarik perhatian pasukan asing di gunung, hanya bisa membuat nama terlebih dahulu. Dia, Mileye, adalah orang pertama yang ingin aku injak. Jika aku menginjak dia, aku bisa membuat nama untuk diriku sendiri di kota Kinceng. Ada kesempatan untuk menarik perhatian beberapa pasukan asing." Tetua utama terlihat sedikit santai, "Ya, kekuatan-kekuatan itu sombong. Jika kita tidak membuat keributan, aku khawatir akan sulit untuk menarik perhatian mereka." Logard Ye mengangguk, "Tetua utama jangan khawatir, dalam 2 hari, aku akan membiarkan dia mati dalam penghinaan di atas ring untuk menghilangkan kebencian di hatimu." Tetua utama mengangguk, seolah memikirkan sesuatu. Dia berkata dengan tegas, "Meskipun diafragmanya rusak, kekuatan tempurnya tidak boleh diremehkan, kamu tidak boleh ceroboh." Logard Ye melirik tetua utama, tersenyum kecil, tidak mengatakan apa-apa, tetapi sangat menghina di dalam hatinya. Baru saja, tetua utama berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat bertarung dengan Mileye. Dia melihatnya. Dalam hatinya, bukan karena Mileye terlalu kuat, tapi tetua utama yang terlalu lemah.
Seseorang yang dimanjakan, bahkan jika dia adalah seorang seniman bela diri, tetapi selama dia tidak mencapai kategori melepaskan diri dari alamnya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia hanyalah orang tua. Dalam hatinya, tetua utama ini sudah tua, bukan hanya tetua utama, para tetua kediaman Ye. Logard Ye menarik kembali pikirannya, melihat ke arah tempat Miley Ye pergi sebelumnya, dan mencibir, suatu kehormatan bagimu untuk menjadi batu loncatanku. Miley Ye kembali ke kamar, dan dia dengan cepat menuangkan pil bergizi untuk diminum Lin Si Ye. Miley Ye menatap Lin Si Ye dengan gugup. Pada saat ini, dia benar-benar sedikit panik, dan pada saat yang sama, dia menyalahkan dirinya sendiri, dan dia lupa tentang pil adiknya. Segera, di bawah tatapan gugup Miley Ye, Lin Si Ye perlahan membuka matanya, dan ketika dia melihat Miley Ye, dia tersenyum manis. "Kakak, senang bertemu denganmu." Miley Ye tersenyum sedikit, dia memegang tangan Lin Si Ye dengan erat, dan berkata dengan lembut, "Apakah merasa lebih baik?" Lin Si Ye mengangguk sedikit, tidak terlalu dingin lagi. Miley Ye berkata dengan lembut, "Ini kakak yang salah, kakak berjanji, tidak akan terjadi lagi." "Sama sekali tidak." Lin Si Ye memandang Miley Ye, dan tiba-tiba, dia menangis, "Kakak, aku dulu ingin mati, karena aku tidak ingin menjadi beban kakak, tetapi baru saja, aku takut mati lagi, aku takut setelah aku mati, kakak sendirian. Aku ingin selalu bersama kakak." Mata Miley Ye basah, dan dia tersenyum, "Lin Si, semua akan baik-baik saja, kita bersaudara akan baik-baik saja." Lin Si Ye menyeka air mata di wajahnya, Aku pasti akan hidup dengan baik, aku ingin menemani kakak seumur hidup." Miley Ye mengulurkan jarinya dan mengaitkan salah satu jari Lin Si Ye, dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu kita janji, tidak ada yang boleh mati duluan." Lin Si Ye memutar matanya ke arah Miley Ye, "Kakak, janji kelingkung itu untuk anak-anak." Miley Ye tertawa, "Dalam hati kakak, kamu akan selalu menjadi anak kecil." Senyum cerah muncul di wajah Lin Si Ye, dan hatinya manis. Kali ini, Miley Ye tidak langsung berlatih, tetapi pergi berjalan-jalan dengan mengendong Lin Si Ye di punggungnya. Selama ini dia berada di kediaman Ye, dan tidak banyak bermain. Miley Ye merasa sangat bersalah tentang ini. Sekarang dia bebas, dia secara alami ingin menemani adik dengan baik. Di hati Miley Ye, dunia itu besar, dan adik adalah yang terbesar. Kota Qingcheng adalah kota kecil dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 200.000. Di antara banyak kota di kerajaan Jiang, ini termasuk dalam tingkat terbawah. Meskipun hanya ada beberapa orang, kota Qingcheng ini juga ramai, penjual sulap dan semuanya juga ada. Miley Ye mengeluarkan adik dari kediaman Ye, dan kediaman Ye segera mengirim beberapa orang untuk mengikuti dari kejauhan, jelas, karena takut Miley Ye akan melarikan diri. Tetua utama saat ini secara alami tidak akan membiarkan Miley Ye pergi. Miley Ye tidak peduli dengan mereka yang mengikuti di belakangnya. Dia membiarkan pihak lain mengikuti, selama pihak lain tidak melakukan apa-apa. "Kakak, aku bisa jalan sendiri." "Omong kosong, kamu sangat lemah sekarang, bagaimana kamu bisa berjalan? Biarkan kakak mengendongmu sebentar." "Yah, oke." Miley Ye mengajak Lin Si Ye berkeliling kota Qingcheng. Saat senja, kedua kakak beradik hendak kembali ke kediaman Ye, dan tepat saat melewati gerbang kota, seorang wanita datang dengan kecepatan yang sangat cepat. Wanita itu mengenakan jubah putih dan bersih, memegang tombak perak di tangan kanannya, ujung tombaknya setajam bintang yang dingin. Wanita itu terlahir sangat cantik, dengan wajah angsa dan mata phoenix, dan fitur wajahnya hampir sempurna.
Mileye belum pernah melihat wanita cantik seperti itu sebelumnya. Ini adalah wanita yang tidak akan pernah dilupakan siapapun seumur hidup begitu melihatnya sekali. Saat wanita itu memasuki kota, mata semua orang di kedua sisi gerbang kota tertuju padanya. Dia adalah pemandangan indah yang membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Begitu wanita itu memasuki kota, dia tiba-tiba berhenti di samping Mileye berdua. Mata wanita itu tertuju pada Mileye. Dia melirik Mileye. Tiba-tiba, kilatan kejutan melintas di matanya. Alam tersembunyi. Setelah mendengarnya, wajah Mileye sedikit berubah. Wanita di depannya itu benar-benar tahu alam tersembunyi. Yang terpenting adalah pihak lain benar-benar dapat melihat alam tersembunyinya. Anda harus tahu bahwa sampai sekarang pun tetua utama tidak dapat melihat alamnya, karena alamnya disembunyikan oleh gadis misterius. Namun, wanita itu bisa melihatnya. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba menunjuk Mileye dengan tombak di tangan. Aku pikir kamu adalah Logard Ye yang menarik fenomena langit dan bumi. Kamu dapat mengolah alam tersembunyi. Fondasimu sangat kokoh. Sungguh bagus. Kamu cukup memiliki kualifikasi bagiku untuk menembak. Namaku Ladiaan. Ayo, terima tombakku. Ladiaan. Di samping, seseorang berseru, "Ya Tuhan, dia adalah Ladiaan jenius yang tak tertandingi yang jarang ditemui di kerajaan Jiang dalam 10.000 tahun. Ini benar-benar dia adalah wanita yang dinobatkan sebagai sarjana nasional oleh Raja Kerajaan Jiang, seorang sarjana nasional berusia 18 tahun. Jangankan tidak pernah muncul di Kerajaan Jiang, bahkan dari dinasti sebelumnya juga tidak pernah muncul. Kudengar dia menantang semua jenius Kerajaan Jiang, dan dia telah menantang 36 kota, dan tidak ada yang pernah bisa menerima tombaknya. Kurasa dia datang untuk Logard Ye. Jika Logard Ye dipuji olehnya, maka keluarga Ye ini akan terkenal. Bersambung.